waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munwah war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Al-Barakah Mukarramah Ibu Guru Mimi bersama keluarga besar. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan ke Majelis Taklim, ke pendidikannya. Insyaallah mudah-mudahan dijaga oleh Allah bersama-sama kita semuanya pada hari ini. Insyaallah Allah memberikan kemuliaan dan keridhaan kita. Puji syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halaman berapa sama nggak ya dengan saya ya? 47 terakhir. Halo, Asyura udah belum? Fatimah fi fadli Asyura udah? Oh ini ada tandanya 47 ya? 47 Lailatul Qadar. Yang mana sekarang? Wa akhraja Ad-Dailami. Iya. Wa akhraja Ad-Dailami ya. Abi Syaibah. Baris berapa? Yang terakhir. Oh, terakhir. Baris terakhir. Terakhir dari mana? Pokoknya terakhir dari ila Arafah. Oh, ini Saumit Tatawwu. Abi Syaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah. An Abi Hurairah. Sumu yauma Asyura. Huwa yaumun kanatil anbiya'u yasumunahu fasumuhu wa muslimun an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yauma Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyata wa huwa an ibni Abbas la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah, dan mengeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi Ibnu Abi Syaibah dapat hadis ini dari Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah sahabat Nabi. Dapat apa? Qumu yauma Arafah yauma Asyura. Puasalah kalian di hari Asyura. Udah lewat ya Bu ya? Wa huwa yaumun kanatil anbiya yasumunahu fasumuhu. Dia adalah hari di mana para nabi mempuasainya. Jadi bukan disyariatkannya, disunnahkannya kepada kita saja umatnya Nabi Muhammad, tapi juga udah dari sejak dulu yang namanya
puasa Asyura itu dikenal oleh di zamannya para nabi. Mereka puasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu hari apa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Asyura. Dari kata-kata asyara. Asyara itu 10. Kenapa ibu-ibu hari tanggal 10 ini, tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram ini yang dikenal dengan Asyura, banyak para anbiya, para solihin mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Contohnya yang paling kita kenal adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa ditolong oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Terus apa Bu? Menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat yang Allah tunjukkan melalui tongkatnya Nabi Musa yang sedang dipegang, suruh ditancapkan ke laut. Maka jadilah daratan. Nabi Musa masuk ke dalam yang tadinya lautan menjadi daratan, sampai ujung sana Fir'aun sudah masuk tuh ke dalam itu ya. Ke dalam apa? Oh ya, kemarin udah diceritain ya. Ya, jadi ibu-ibu diselamatkan. Kemudian Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Nabi Ibrahim diselamat dari api ya. Itu jadi banyak-banyak berharap kita, mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Allah dari segala niat hajat kita yang minta kepada Allah, mudah-mudahan diluluskan gitu ya Bu ya. Puasa nih para anbiya, makanya Nabi memerintahkan, mensunnahkan untuk supaya sahabat berpuasa. Disampaikan oleh sahabat kepada para tabi'in. Wa muslimun an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Muslim dari Abi Qatadah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Nah, puasa hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu ya. Wa huwa an Ibnu Abbas, dan dia dari Ibnu Abbas, la in baqitu ila qabilin la asuman natas. Sungguh jika aku masih ada di bumi ini sampai tahun besok, sungguh aku akan puasa di tanggal 9, tanggal 10 itu kata Nabi. Jadi belum dikerjain nih yang tanggal 9. Jadi ibu-ibu bisa jadi ibu-ibu pas giliran datang Nabi Muhammad ke kota Madinah itu Nabi Muhammad belum perhatikan bagaimana seluk-beluk pekerjaannya kaum Yahudi yang dikenal dengan ahlul kitab. Ibu kan Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di bulan Muharram. Diperhatikan barangkali tuh tahun demi tahun diperhatikan kelakuan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian pada ya kan ibu-ibu puasa wajib saja kan disyariatkannya kalau nggak salah di tahun kedua ya. Tahun pertama itu kan sholat itu kan habis Nabi Mi'raj. Setelah Nabi pulang Mi'raj itu kan Nabi mulailah syariat sholat dimulai. Syariat sholat dimulai. Kemudian ibu-ibu tidak lama berselang dari Isra Mi'raj kan Nabi hijrah ya setelah beberapa bulan. Jadi tahun kedua baru disyariatkannya puasa. Baru tuh ibu-ibu. Jadi Nabi belum sempat puasa 9-10.
ya belum sempat Nabi puasa 9, 10. Nah, walaupun Nabi belum sempat puasa 9, 10, tapi karena memang ini sudah diucapkan oleh Nabi, maka kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang telah diucapkan oleh Nabi. Sebentuk daripada wasiat gitu ya. Wa akhraja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmadu Wa wa Turmudiyu. Bisa Tirmidzi, bisa Turmudi ya. An Abi Dzar An Abida man shoma an soma salasata ayyamin ayam min kulli syahrin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahru faqad soma dahru kulluhu. kulluhu. Jadi ibu-ibu ini bicara yang tadi dulu 10, 9 atau 10, 11. Kenapa Nabi tidak suka kalau kita ini, Nabi dan kita ini umatnya melakukan perbuatan yang niru-niru dengan umat yang lain, ya, umat yang lain. Jadi ada perbedaan itu. Walaupun Nabi ingin ikut serta mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, pertolongan pada para nabi, bersyukur, puasa, tapi Nabi pengen ada lain, ada perbedaan antara Yahudi dan Islam. Jadi Nabi itu senangnya yang berbeda gitu, jangan sama. Makanya 10, 9, 10 atau 10, 11. Oh, yang cakep kemarin ya. Yang kemarin cakep ya, 9, 10, 11 hari Jumat ya. Udah masuk itu, belum masuk Ayyamul Bid tuh ya. Oh, nusul ya. Belum masuk Ayyamul Bid. Ayyamul Bid hari apa? 13 ya. 13, 14, 15. Nah, ini lagi ngomongin Ayyamul Bid nih. Dan mengeluarkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abi Dzar, barang siapa yang puasa 3 hari dari setiap bulan, maka ia seakan-akan sudah puasa sebulan penuh, setahun penuh. Ini udah belum sih? Kayaknya udah ya? Belum. Iya. Kenapa dianggap sebulan penuh? Setahun penuh 3 hari. 3 hari. Oh, ini kemarin mah yang seakan-akan puasa setahun penuh itu puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Kalau ini 3 hari puasa, maka setiap bulan disebut dengan Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Karena lagi terang-terangnya ya, bulan purnama, langit pada saat itu sedang terang benderang, tanggal 13, 14, 15. 14, 15, 16 atau 13, 14, 15? 13, 14, 15. Ibu mah rajin ya. Tapi memang ibu-ibu udah pada rajin ya. Kalau di majelis tuh saya ya haram gurunya cuma bacain doang, ngamalinnya ibu-ibunya gitu ya. Ibunya yang ngamalin, gurunya yang nyampein. Tapi kan yang kelihatan. Iya. Jangan ngomong nggak ngerjain, belum ngerjain. Senin Kamis aja jarang-jarang ya, padahal cakep itu ya. Di puasa itu kan buat ini ya, buat membersihkan darah kotor ya, sirkulasi darah, sirkulasi udara, sirkulasi darah. Kalau tahu ya, dari sisi kesehatan ada, dari sisi Semuanya diangkat. Diangkat semuanya, angkat tentang duit. Bahkan ada berobat ke sana kemari, udah capek,
sembuhnya juga enggak. Udah langkah terakhir puasa. Nah, ya, langkah terakhir puasa. Alhamdulillahnya kayak Pak Ali tuh Bunda Demamuna akhirnya puasa karena udah berobat. Adalah lama-lama ada bosannya ya berobat ya. Lama-lama ada bosannya berobat, akhirnya udah puasa Senin. Puasanya yang sederhana aja Senin Kamis. Justru itu adalah pengobatan terakhir umurnya. Ya, cakep ya kalau gitu ya. Ya Allah. Paling tinggi itu puasa Daud. Puasa Daud. Iya. Tapi ada yang rajin nih puasa Daud nih ya. Ini puasa Daud. Jadi tiga-tiganya diambil. Senin, Kamis, puasa Daud nih ya, puasa Daud. Misalnya ketemunya Senin nih. Senin puasa Senin Kamis nih. Senin. Selasa ngambilnya puasa Daud. Terus Rebo istirahat. Kamis puasa Senin Kamis nih. Jumat Daud. Kapan berhentinya nih puasa? Ketemu sama ituan. Nah, ini nih ayam mulban puasa lagi. Ada tuh di majelis taklim mana? Ya Allah, kata saya gitu ya, cakep banget ini. Memang ibadahnya Nabi Daud itu dipuji sama Nabi Muhammad ya. Termasuk sholatnya, sholat malamnya. Kalau Nabi kan sholat malamnya sepertiga akhir. Kalau Nabi Daud tuh awal bangun sepertiga malam sepertiga akhir malam bangun juga 2 kali. Jadi kalau udah bangun di awal malam, di awal tengah malam tidur sambil dengerin udah subuh belum ya gitu kan. Saya ibu-ibu sama nggak sama saya? Kayaknya ibu beda melulu sama saya ya. Jadi kalau Nabi Daud seperti itu, nggak nungguin udah subuh apa belum ya, enggak, bangun. Jadi sepertiga akhir malam bangun lagi. Sepertiga akhir malam itu kapan? Itu dia pas jam 4 sekarang ini. Jam setengah 4 lah gitu ya, 1 jam sebelum subuh. Sekarang subuh jam 4 lewat, jam 5 kurang 15. Jam 5 kurang 15. Iya. Apalagi azannya yang lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu azan jam 5. Iya, bilang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, jam 5 baru sholat subuh. Tapi memang emang segitu ya geseran matahari apa bulan kalau begitu? Matahari ya, geseran mataharinya memang seperti itu. Giliran tahun yang kemarin jam 4 kurang seperempat udah subuh. Makanya kita nggak bisa itu kan 1 jam ya, sholat isyraq itu kan 1 jam setelah subuh. Sekarang jam 5 subuh, berarti dari dulu emang jam 6 lewat ya, bisa juga jam 7 kurang isyraqnya. Yang paling repot kalau jam 4 kurang seperempat itu, jam 4 bangun nggak kebagian itu tahajudnya ya, kebagian nggak tahajudnya kalau jam 4 kurang seperempat subuh gitu. Jam 3 mah bisa ngebon itu. Kalau saya bilang kalau jam 3, apalagi sekarang jam 5, 2 jam dapat apa itu, banyak banget ya. Ya Allah, ibu-ibu tuh ya kerjaannya ya. Ya Allah, alhamdulillah. Mana Bu? Jadi 3 hari ya Bu ya. 3 hari setiap bulannya di tengah hari, yang di tengah bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma wa benu Hibban anhu
anhu idza sumtu idza sumtu minasyahri minasyahri salasatan minasyahri salasatan fasum asum salasa asyarata salasa asyarata wa arba'a asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata wa khamsa asyarata wa Tabrani wa tabrani an Ibni Abbas an ibni Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada' la yada sauma ayyamil baidi sawma ayyamil baiti yada'u la yada'u fi safarin fi safarin wala hadarin wala hadrin wa akhraja Ahmadu wa akhraja Ahmadu wa Ibnu Majah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah an Abi Hurairah kana nabiyyu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yasumul isnaini yasumul isnaini wal khamisi wal khamisi qila wa qila ya Rasulullah ya Rasulullah innaka innaka tasumul isnaini tasumul isnaini wal khamisi wal khamisi faqala faqala inna yawmal isnaini inna yawmal isnaini wal khamisi wal khamisi yaghfirullahu yaghfirullahu fihima fihima likulli muslimin likulli muslimin illa mutahajirina illa mutahajirina yaqulu yaqulu da'huma lahuma hatta yastaliha. hatta yasqina Tadi mana ya? Wa Tabrani ya? kabrite Iya. Wa Tabrani ketemu Bu. Wa Tabrani an Ibni Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u sauma ayyamil baidi fi safarin wala hadar. Dan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa ayyamil baid dalam musafir walaupun dalam mukim. Hadar itu ada di tempat. Jadi Nabi itu ibu-ibu jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kalau kita musafir yang halal ya. Musafir yang dimubahkan, yang dibolehkan itu boleh nggak puasa. Tapi kalau Nabi jangankan puasa wajib, puasa sunnah aja dikerjain sama Nabi ya. Jadi Nabi itu puasa baik dalam keadaan ada di tempat maupun dalam keadaan musafir. Puasa apa? Puasa ayyamil baid ya, puasa 3 hari. Oh bukan, sebelumnya ya wahuma wa Ibnu Hibban ya anhu ya, udah ibu udah ngerti itu ya. Jadi kalau apabila aku puasa yaitu dari puasa dari 1 bulan itu yaitu apabila wahuma wa Ibnu Hibban anhu idza sumta minasyahri tidak sumta minasyahri, apabila kamu puasa dari 1 bulan itu puasa 3 hari, maka puasalah 13, 14, 15 ya. Kalau kamu puasa dari 1 bulan itu 3 hari, maka puasalah di tanggal 13, 14, 15. Itu tadi Imam Tabrani udah ya. Jadi Nabi itu puasanya bukan cuma dalam keadaan hadir berada di tempat, tapi juga dalam keadaan musafir tetap puasa sunat ayyamul baid. Wa akhraja wa Ahmad wa Ibnu Majah faqala inna yaumal isnaini faqala inna yaumal isnaini wal khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslim. Bersabda dan mengeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin dan Kamis
Nah, sekarang ngomongin Senin Kamis. Kemarin tadi kita ngomongin puasa Asyura, kemudian kita ngomongin puasa Ayyamul Bid. Sekarang kita ngomongin puasa Senin Kamis. Dan mengeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Senin Kamis. Maka ditanya nih Rasul sama sahabatnya Rasulullah, innaka tasumul Isnin wal Khamis, sesungguhnya engkau puasa di hari Senin dan hari Kamis. Faqala inna yaumal Isnin wal Khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslim. Sesungguhnya hari Senin dan hari Kamis itu adalah dua hari di mana Allah mengampuni bagi setiap muslim. Jadi dalam satu minggu ada 2 hari di mana Allah buka pintu, Allah memberikan ampunan ya, memberikan ampunan kepada umat Islam. Jadi ibu-ibu, Allah tuh sayang banget sama umat Nabi Muhammad. Ada harian, ada mingguan, ada mingguan ya. Ada bulanan enggak? Ada tahunan. Sampai pada batas di mana manusia sudah tidak mampu lagi untuk bernapas. Selama napas itu belum sampai tenggorokan, Allah masih menunggu. Kapan nih orang tobat? Kapan nih orang istighfar? Tapi kalau udah sampai di sini, sudah tidak ada lagi kesempatan buat dia untuk beristighfar, untuk bertobat. Ya, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Nanti kalau pada hari kiamat, manusia misalnya masih ada yang berkesempatan hidup di hari kiamat, kapan berakhirnya? Ketika matahari sudah terbit di barat. Iya. Jadi pas giliran matahari terbit di arah barat, maka sudah tutup pintu. Jadi ibaratnya pintu ampunan itu bagaikan pintu gerbang. Ya, ini dibuka nih. Setiap harinya dibuka. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu saat-saat pengampunan dari Allah. Kemudian mingguannya Senin dan Kamis. Tahunannya Ramadan, nisfu Sya'ban tuh Bu ya. Kemudian bulanannya Ayyamul Bid. Terus aja. Ya Allah, manusia kalau kayak begitu ya. Kalau sampai ya Allah, sengsara banget ya. Jadi Allah mengampuni seorang muslim, setiap orang muslim pada Senin dan Kamis. Tapi ada pengecualian. Siapa yang enggak diampuni? Illal mutahajirin. Kecuali orang-orang yang musuhan, bersengketa, berselisih, musuhan, berantem, tidak tegur sapa, apa lagi? Udah konflik deh tuh ya. Tidak bertegur sapa, musuhan, berantem. Bukan itu mah ghibah. Ya. Kalau orang udah musuhan ya yang dikerjain yang ngomongin orang. Iya, jadi jelek-jelekin. Maka muncullah namimahnya, muncullah ghibahnya, muncullah namimahnya. Ya. Kalau udah musuhan. Kira-kira kalau orang lagi musuhan itu dia benci nggak sama orang yang dimusuhin? Benci. Kira-kira kalau orang yang benci, yang diomonginnya yang jelek-jelek. Karena benci ya, kejelekannya yang diceritain. Makanya Allah nggak ampunin tuh. Karena apa? Karena berbahaya gitu ya. Karena berbahaya musuhan gitu. Karena musuhan itu berbahaya. Makanya
Allah ancam buat orang yang musuhan tidak diampuni oleh Allah, padahal pada hari itu, pada minggu itu sedang dibuka pintu ampunan ini. Illal mutahajirin yaqulu, Allah berkata. Yaqulu nih Allah berkata apa Allah berkata. Da'huma. Apa lagi yang berkata? Nabi berkata. Ya antara dua dia, Nabi atau Allah. Da'huma, tinggalkan keduanya. Maksudnya apa tinggalkan keduanya? Bukan. Jangan puasa. Maksudnya da'huma, tinggalin tuh puasa. Puasa apa? Senin, Kamis. Hatta yastoliha, sampai keduanya sulh, berdamai. Jadi percuma puasa juga kalau mereka masih ada permusuhan, kagak diterima-terima juga, nggak dapat ampunan juga. Mendingan udah nggak usah puasa, tunggu sampai keduanya berdamai baru puasa. Kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tirmidzi anhu. Ini udah ya? Belum. Karena sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis wa qala tu'radul a'malu fihima fa uhibbu an tu'rada a'mali wa ana sha'imun wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah anhu ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyata'abbada lahu fiha min asri Dzulhijjah ya'dilu siyama kulli yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyami kulli lailatin minha biqiyami lailatil qadar. Ibu, kenapa saya senang nonton Ibu? Karena ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Jadi yang namanya bahasa itu harus diucapkan untuk membantu apa? Untuk membantu lahjah yang namanya. Lahjah kita ini jadi lancar. Jadi memang bahasa kayak begitu, bahasa apapun, bahasa Inggrisnya. Jadi suruh disuarakan, suruh praktek. Kayak saya tinggal di Mesir berapa tahun, 5 tahun, tapi karena ketemunya sama orang Indonesia melulu, kuliahnya jarang-jarang, jadi gurunya sama orang Indonesia. Jadi bukunya nih, makanya di sana punya pacar lumayan. Yang penting bisa jaga diri. Lumayan di sana punya pacar, Bu, gitu ya. Yang ngurusin iqomah kita. Iqomah itu apa sih? Izin tinggal ya. Dia ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin beasiswa kita. Nah, kan nggak bisa kita kalau pergi sendirian. Dia juga yang ngajarin. Iya. Jadi pinternya bukan sama dosen Mesir ya, pinternya sama dosen Indonesia. Hah? Mantan pacar yang sekarang jadi suami ya? Iya. Hanya enak ada dia di sana. Iya. Jadi ada kerjaan di sana tuh, orang laki ada kerjaannya, kenapa? Ada kerjaannya apa, ngebantu, yang ngebimbing, ngayomin gitu. Nyari jodoh. Oh, jadi jodoh. Iya. Ya sekalian nyari jodoh kali ya. Dari sana. Ya, Bapak man nih ya, kalau mau ujian ini kan ini ya, kita udah beli nih kitab nih, beli. Nanti
nanti belajar, nanti dia meringkasin Bu, dia nulisin. Kita tinggal baca, tinggal ngapalin. Kan kitabnya tebel-tebel. Nah nanti kan kita mau ujian nih, ada tahdid. Rajin tuh kalau lagi tahdid tuh rajin deh tuh. Tahdid tuh apa? Batasan ya. Nih apa sih namanya nih? Apa sih? Mahzuf ini nggak usah gitu. Nah, ini nggak usah. Ini muhim jiddan, ada muhim, ada ghair muhim gitu ya. Ini yang muhim itu apa sih? Penting, ini sangat penting. Jadi kita ngapalinnya yang dikasih tahu sama dosen sana. Jadi ini ayo, pokoknya penuh dah tuh kuliah tuh, orang asing ya, orang asing rajin deh tuh kalau lagi tahdid tuh. Tadi itu batasan ya, batasin. Ini ada bapak ringkas. Dan itu aja Arab terusan. Apanya? Kitabnya bahasa Arab. Ya, sama teman-teman juga ngomongnya kan saya cerita bergaulnya sama orang Indonesia, gurunya orang Indonesia. Kalau lagi di kampus ya ketemunya sama orang Arab, ngomong bahasa Arab, makanya nggak lancar bahasa Arabnya. Kenapa? Ketemunya sama orang Indonesia. Tapi yang paling enak apa yang di asrama. Jadi kalau memang kita mau pinter ngomong bahasa Arab, harus di asramanya jangan asrama asing yang betul Indonesia, campur-campur. Jadi ya adalah setahun tuh ya kita masuk ke asrama walaupun bayar. Kayak ada teman juga tuh dari kayak sengaja doang mau belajar bahasa Inggris, kan bisa aja ya kursus bahasa Inggris supaya apa, supaya ini nih lahjahnya. Jadi kayak ibu-ibu, kenapa saya senang tuh sambil ibu belajar baca gitu, belajar. Nanti kan lama-lama ibu kayak tadi kan sekarang yang mana nih gitu kan. Tapi bisa bacanya. Iya, jadi jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh ya, biar bisa artinya, bisa baca aja juga udah alhamdulillah. Nanti dari zauk itu rasa gitu. Jadi ibu jangan diem aja kalau lagi diajak baca. Mana dia? Koda 48 ya? Iya. Iya. Mailatin. Wat-Tirmidzi anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Yataharranya apa ya? Ya anggaplah membiasakan puasa hari Senin Kamis gitu ya. Selalu rutinin puasa hari Senin Kamis. Waqala, dan Nabi bersabda, tu'radul amal fihima. Disetor amal pada hari Senin dan Kamis. Kenapa Nabi senang banget puasa Senin Kamis? Kenapa Nabi itu pilih puasanya Senin Kamis? Karena pada Senin Kamis itu disetornya amal. Fa uhibbu antu rodu amali, maka aku senang bahwa disetornya amal-amalku dan aku dalam keadaan puasa. Jadi pengen waktu Nabi ini pengen ketika amal disetor Nabi lagi puasa. Ya Allah, kasihan ya kalau kan kita nggak tahu ya Bu ya, mati kita tuh kapan, dalam keadaan apa gitu. Makanya watawaffana muslim Allah apa sih yang husnul khotimah, Allah amitni mautal, ya Allah berikanlah kematian di husnul khotimah gitu kan ya. Jadi jangan lagi joget-joget, mana udah tua joget-joget ya, terus kelengar ya Bu ya, mati. Ajarnya di situ. Mana ibu-ibu jogetnya semangat banget, dari diri di atas ke bawah, dia duduk, pas duduk dia ngapa-ngapa terlalu ini kali ya, terlalu semangat ya,
Ibu ngelihat nggak? Ngelihat ya, kesian ya. Ya Allah, walaupun kita nggak boleh seuzon ya, nggak boleh seuzon suul khotimah, tapi kan itu lagi semangatnya joget, mana jogetnya semangat banget, sampai begitu ya Allah, kayak begitu ya. Nah, jadi kita pengennya kita pas giliran meninggal itu dalam keadaan kayak Nabi itu dalam keadaan puasa, pengennya gitu ya. Ketika amal disetor dalam keadaan puasa. Kalau ngedengar, ya Allah enak banget ya, meninggalnya lagi sujud sholat. Oh ya Waloni yang mantan pendeta. Itu lagi semangatnya tuh ya. Itu duduk khutbah kedua ya. Duduk tuh ya. Lagi diri apa lagi duduk? Diri. Oh lagi diri. Emang itu lagi udah nggak enak. Kata istrinya jangan gitu. Tapi dia semangat banget ya. Nyemesnya tuh bukan main. Saya punya adik ipar lagi sujud tersungkur gitu. Kedengeran nih sama yang lagi di kampus ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Nabi pengennya, senengnya ketika distornya amalan, Nabi dalam keadaan puasa. Nabi wa ana sha'im. Wa akhraja wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anhu ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yata'abbada lahu fiha. Tidak ada daripada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah ay yata'abbada lahu fiha, bahwa beribadah kepadanya padanya fiha, pada hari-hari yang dicintai oleh Allah. Sekarang dia lagi bukan ngomongin puasa Senin Kemis, tapi ngomongin apa? Min Ashri Dzulhijjah, dari 10 Dzulhijjah. 10 hari. Bukan puasa 9 10 mah kagak boleh. 8 9. Iya. Jadi ini Ashri Dzulhijjah maksudnya puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu adalah ibadah yang paling Allah sukai. Ya. Hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah adalah ibadah di hari-hari dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyama kulli yaumin minha bisyami sanah. Ya'dilu apa tuh? Mengimbangi. Apa mengimbangi? Menyamai puasa setiap hari daripadanya dengan puasa 1 tahun. Jadi setiap hari kita puasa dari tanggal 1 seharinya sama dengan kita puasa 1 tahun. Besok puasa lagi sama dengan puasa kita 1 tahun. Besok puasa lagi ya. Ini ibu-ibu keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kan umatnya Nabi Muhammad itu kan menyadari, ya Allah, umatku ini lemah-lemah, umurnya pendek-pendek, pengen dapat ibadah yang walaupun sedikit tapi nilainya sangat banyak gitu. Kayak ibu-ibu kan kerja ya, kayak kerja aja ibu-ibu ada yang sampai mesti bercucuran keringat dari ada yang kayak begitu ya. Itu Allah kasih macam-macam cara kerja manusia.
Ada yang cuma tibang dapet gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu pengen nggak kayak orang dulu, ibu-ibu. Orang dulu mah kuat-kuat. Kenapa ada Lailatul Qadar? Karena memang di zaman dulu itu kaum Bani Israel ada yang ibadahnya sebanyak yang malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 81 tahun. Ibadah sampai 81 tahun. Ada yang bangun malamnya tuh ya Allah kayak apa gitu ya. Ibu-ibu, umat zaman dulu tuh, bukan umat zaman dulu, umatnya Nabi Muhammad, ibu-ibu zaman dulu itu, ada yang sampai sholat 500 rakaat sekali sholat. Nabi tuh kepengen dah umatnya lemah-lemah tapi pengen dapatnya yang enak, nggak perlu berat-berat tapi dapat nilai pahalanya banyak. Jadi satu hari sampai mencapai 1 tahun nilai pahalanya. Ibu-ibu kalau buat Allah boleh-boleh aja apa enggak? Buat ngasih boleh-boleh aja, terserah Allah, ya kan? Itu wewenang Allah mau kasih 1 tahun gitu. Kenapa ibu-ibu? Pasti zaman dulunya itu ada yang puasanya sampai seperti itu. Umat-umat terdahulu. Ibu kan umat terdahulu juga pada sholat, pada puasa, ya. Cuman puasanya seperti apa, gitu kan? Mana Bu? Udah ya sampai situ ya. Ya, milu siyama kulli yaumin minha bisyami sana. Wa qiyami kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan bangun malam setiap malamnya daripada 10 hari ini dengan bangunnya malam Lailatul Qadar. Ini ibu-ibu, 10 Dzulhijjah ini Nabi pengen, mungkin Nabi pengen supaya kita yang nggak berangkat haji dapat nilai haji dengan yang melaksanakan ibadah haji. Kan ibadah haji bisa dilaksanakannya sama orang yang berduit, sama orang yang sehat, ya kan? Itu ya Allah, kalau yang namanya orang pergi haji itu udah bebas banget ya, dari dosa-dosanya diampunin. Laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali balasannya surga. Pulangnya al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang pergi haji kayak nanti pulangnya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Pengennya kayak begitu tuh Nabi. Yang buat yang enggak bisa melaksanakan ibadah. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, tolong tandain ya. Tolong tandain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang Belum selesai. Iya, Bapak ya. Ya karena itu kan tiap tahun. Jadi pembahasan sekarang akan pakai puisi. Iya, insyaallah, iya betul. Walaupun udah berlalu ya. Marilah sama-sama kita iring dengan kita pada hari ini dengan kemana-mana kita bersenang Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.